Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam panggilan Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 17 sampai 40. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan tulisan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Korintus. Kota Korintus merupakan sebuah kota yang strategis, baik dari segi militer maupun dari segi perdagangan. Kota ini mempunyai 2 pelabuhan. Hampir semua kapal harus melewati kota ini. Dengan banyaknya kebudayaan, agama dan golongan mengakibatkan kota ini memiliki standar hidup moral yang sangat rendah. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus disebabkan oleh beberapa faktor, yakni karena adanya perpecahan di antara jemaat. Dalam pasal 1 ayat 10, adanya dosa percabulan atau perzinahan, terdapat pasal yang kelima, dan sebagian besar dari jemaat mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Hal inilah yang mendasari Rasul Paulus untuk mengirim suratnya yang pertama kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 7 ayat 17-40 ini, Paulus membahas tentang bagaimana jemaat harus hidup dalam panggilan Tuhan. Berikut ini merupakan beberapa pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Antara lain, 1. Tinggal dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil. Terdapat pada ayat yang ke-17, 20, dan 24. Yang kedua, yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Terdapat pada ayat yang ke-19, 32 sampai 35. Dan yang ketiga ialah mengingat waktu darurat sekarang. Terdapat pada ayat yang ke-26 dan 29. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar tinggal dalam keadaan sebagaimana mereka telah dipanggil oleh Kristus. Maksudnya ialah agar jemaat tidak berusaha mengadakan perubahan secara fisik atau penampilan. Tetapi yang terpenting dalam hidup orang percaya ialah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Tuhan. Tetap hidup dalam panggilan Tuhan sebagai orang yang telah dibenarkan. Rasul Paulus juga menasihati agar jemaat di Korintus tetap hidup sebagai orang benar di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi saat itu. Mereka harus tetap hidup setia di tengah-tengah situasi apapun yang Tuhan percayakan untuk dihadapi. Yang terutama di dalam hidup ini bukanlah mengenai status sosial atau perubahan secara fisik, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang utama dalam hidup orang percaya. Salah satu caranya ialah dengan hidup melayani Tuhan, termasuk di dalamnya mengenai masalah pernikahan, seperti yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Rasul Paulus menasihati jemaat agar mereka tidak perlu mempersoalkan urusan menikah atau tidak menikah. Tetapi yang terpenting adalah peka terhadap maksud Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Tentang apa yang baik untuk mereka, sehingga mereka bisa fokus dalam melayani Tuhan. Mengingat begitu besarnya godaan perzinahan yang terjadi di kota Korintus saat itu. Moralitas orang-orang di Korintus sangat rendah saat itu. Rasul Paulus membahas hal pernikahan kepada mereka karena Rasul Paulus menyadari situasi darurat saat itu. Tidak seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang kembali. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar fokus terhadap hal yang terutama dalam hidup ini, yakni hidup melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya seperti yang sedang ia lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk jemaat yang ada di kota Korintus saat itu, tetapi juga masih relevan bagi kita sampai saat ini. Sebagai orang percaya, kita juga harus tetap tinggal dalam panggilan Tuhan. Hendaknya orientasi hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Bahkan situasi sulit sekalipun, kita harus tetap hidup dalam panggilan Tuhan. Kita juga harus tetap mawas diri
karena waktu-waktu ini adalah waktu yang darurat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, kita sedang dalam keadaan yang lengah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia tinggal dalam panggilan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.